peternakan domba jingkrak Ekmuni Farm. Kami terletak di Dusun Kaliwuni, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, tepatnya di Jalan Solo Gemolong atau Solo Purwodadi, kilometer 14. Halo teman-teman, kenalin aku Hamzah dan aku Sadu. Nah, di sini kita lagi berkunjung nih ke suatu tempat, tapi aku nggak tahu tempatnya di mana. Di mana ya, Mbak? Ini tempatnya ada di Domba Jingkrak, yaitu di Sragen, Mas. Oke, kita nanti bakal ngapain aja ya hari ini? Kita di sini tuh mau observasi kandang, sama nanti kita mau lihat-lihat ada ternak apa aja sih di sini. Oke. Kalau gitu ikutin perjalanan kami. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi dari peternakan domba jingkrak Ekmuni Farm. Kami terletak di Dusun Kaliwuni, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, tepatnya di Jalan Solo Gemolong atau Solo Purwodadi, kilometer 14. Ya, peternakan kami mulai beroperasional, full operasional itu sejak akhir 2021. Kalau untuk berdirinya itu sebenarnya sudah sejak 2019, termasuknya baru ya. 2019 kami memulai dengan 10 ekor domba, hanya satu kandang. Lalu setelah kami pelebaran lokasi, kami menambah beberapa kandang sampai pertengahan 2021. Dan sekarang alhamdulillah populasi di peternakan kami sudah mencapai hampir 400 domba dan kambing. Kami sendiri berfokus pada breeding ya, atau penganakan domba dan kambing dengan harapan dengan kami breeding itu kami punya harapan semoga kualitas domba dan kambing di Indonesia bisa menghasilkan daging dan hewan ternak yang lebih bagus lagi. Apa aja sih jenis-jenis domba yang ada di sini? Nah, teman-teman, di sini selain ada domba, di sini juga ada kambing ya, teman-teman ya. Ini ada kambing, ada domba. Untuk kambing, itu kami ada kambing jenis bur, kambing Jawa Randu, kambing Sapera. Untuk domba, kami ada domba Dorper, Merino, Gibas, lalu Garut, Texel. Itu jenis-jenis yang ada di kami. Jadi kami berfokus untuk yang pedaging. Manajemen pengelolaan kandangnya itu seperti apa ya Bu untuk kesehariannya? Kegiatan rutin di kandang sendiri, untuk setiap pagi itu jam 6 itu pemberian makan pagi, pemberian susu untuk anak-anak kambing yang mungkin lahirnya itu 3 ekor, 4 ekor seperti itu kan kami tambahkan pemberian susu tambahan. Ada kalau untuk kambing bur kami beli susu asli, kalau untuk kambing yang domba lain kami beri susu bubuk yang khusus untuk hewan ternak. Untuk kami beri tambahan itu. Nah, teman-teman, di sini kita lagi ada proses menyusui ya, menyusui buat kambingnya. Oke, silakan dilihat. Lalu untuk pemberian makan, lalu pengecekan tangki minum, karena di setiap kandang kan kami ada tempat minumnya, itu kami pastikan selalu full. Sekarang lagi ngapain ini? Ini kita mau melihat cara pemberian pakan dari kambing dan domba. Itu pemberian pakannya itu menggunakan silase, yaitu pencampuran antara bahan kering kayak gitu. Langsung lihat aja yuk. Setelah pemberian makan, pembersihan kandang. Sekarang di belakangku ada proses lagi memandikan dan membersihkan kandang. Mari kita lihat ada apa aja sih di sana. Terus setelah itu dilanjutkan dengan pengecekan kesehatan, biasanya ABK gitu keliling gitu dicek, mungkin ada yang siap mau melahirkan atau ada anak ternak atau ternak kami yang kelihatan lesu sakit seperti itu. Siang untuk pemberian makan siang, lanjut ABK nanti istirahat pas sampai jam 2 lanjut masih pengecekan kesehatan dan kebersihan lingkungan kandang. Sore pemberian makan, setelah itu sudah selesai. Tapi nanti malam jam 8 sampai jam 10 itu ada yang datang untuk pemberi makan untuk yang lepas sapi tadi, malam kami stok makan juga. Bagaimana sih manajemen di sini atau manajemen kandang atau manajemen yang lainnya yang bisa untuk mendongkrak performa dari si domba tadi dan kambing tadi agar menghasilkan hasil yang maksimal seperti itu?
Seperti fokus kami memang di breeding ya Mas. Yang pertama kami untuk pejantan, tentu saja kami memilih pejantan yang unggul. Beberapa pejantan bahkan kami impor langsung dari negara lain gitu. Dari Australia kemarin kami ngambil pejantan Dorper. Dan yang jelas ya itu tadi pejantan, dan untuk satu pejantan kan kami kawinkan dengan 20 sampai 25 betina. Ya, jadi untuk masa kawin selalu kami catat karena di setiap kandang itu ada kandang karantinanya masing-masing. Kami pisah-pisah untuk kandang yang perkawinan, kandang indukan yang masih bersama anaknya, terus kandang yang sudah disapi, kandang yang remaja gitu, kami pisah-pisah. Lalu untuk perkawinan juga berapa hari mereka harus dikawinkan itu pun timingnya selalu kami catat gitu. Jadi sekiranya waktu kawin itu sudah selesai, kami lalu untuk kami cek kami USG sudah bunting atau belum. Kalau sudah bunting kami pisah, yang belum maka nanti akan diikutkan kawinkan lagi. Kami mengejar supaya timing ini bisa tepat, lalu waktunya sapi juga langsung kami sapi agar indukannya bisa masuk untuk perkawinan lagi, sehingga dengan timing seperti itu kan tidak ada waktu yang terbuang, sehingga target breeding anakan yang banyak itu bisa kami dapatkan. Lalu juga selain itu untuk anak-anak sapi ini, anak yang lepas sapi itu makannya kami kasih full makan, baik itu siang ataupun malam itu tidak kami batasi, supaya karena itu masa perkembangan mereka yang paling bagus itu lepas sapi itu, jadi full makanan supaya juga bobotnya bisa banyak, dan jadi bisa kalaupun penjualan juga alhamdulillah bisa dapat harga yang tinggi, kalaupun mau dikawinkan juga bobotnya sudah mumpuni. Kalau untuk yang indukan, kalau untuk makan kami batasi supaya karena kalau terlalu gemuk pun untuk perkawinannya nanti susah seperti itu. Ada kendala untuk penurunan kualitas anaknya bagaimana ya? Nah, untuk kalau pejantan pasti ya ada kendala yang mungkin juga di kondisi fisik biasanya. Di kondisi fisik. Kebetulan di peternakan kami ini kami pasang CCTV di setiap kandang. Jadi kami bisa memantau gitu, kami bisa lihat gitu dari perkawinan itu kira-kira birahinya pejantan ini bagus atau tidak gitu. Nah, kalau misalkan kami rasa pejantan ini kalau kurang birahi, biasanya kami ambil dulu, kami karantina sejenak dan kami beri suplemen-suplemen dari makanan tradisional ataupun jamu gitu ya untuk pejantan itu supaya misalnya stamina-nya tinggi sehingga untuk birahinya itu bisa tinggi seperti itu. Untuk pedaging sendiri yang saya tahu itu dibutuhkan pakan yang bagus untuk mendongkrak performanya. Kalau di sini itu untuk pakan bagi indukan maupun yang untuk digemukan itu apakah ada perbedaan atau disamakan seperti itu, Bu? Untuk pakan sih kami samakan ya Mas, cuman kalau untuk yang lepas sapi ini memang kami ekstra, bahkan malam pun kami stok makan untuk yang lepas sapi itu. Kalau yang untuk indukan memang kami kurangin supaya tidak terlalu gemuk sehingga pas kawin itu kita nggak susah. Kalau untuk makanan sama, baik itu indukan maupun anakan kami memberi makan yang sama. Kita memakai 3 jenis makanan. Yang pertama kami pakai silase. Silase itu kami buat sendiri dari odot dan rumput jenis pacong, kami buat sendiri di kandang. Lalu kami juga mendatangkan dari Jawa Timur itu kangkung kering, kangkung yang sudah difermentasi kering. Dan yang sama pakai pakan konsentrat. Konsentrat itu pakan halus, sudah campuran dari beberapa jenis. Ada jagungnya, sudah ada yang kulit kedelai, udah ada polarnya, sudah ada hijauan keringnya. Pokoknya sudah ditumbuk halus dari kurang lebih dari tempat kami beli itu 12 jenis bahan sudah dicampurkan jadi satu hingga jadi halus, itu kami pakai itu juga. Terus untuk pakan kangkung kering juga kami taburi polar supaya lebih kambingnya jadi nutrisi, dan katanya sih kambing makannya juga lagi lebih lahap seperti itu. Kalau untuk diberikannya ke semuanya kami samakan, baik yang lepas sapi ataupun indukan jantan kami samakan 3 jenis makanan tersebut. Pemasarannya itu kemana saja, Bu? Kalau untuk pemasaran kami masih lokal saja. Pemasaran itu untuk bor itu ke Jombang. Kalau untuk domba-domba dan kambing lain itu ada yang ke Jogja, ke Lamongan, dan peternakan di sekitar Soloraya. Soloraya yang sudah sering ngambil tuh sekitar Soloraya. Yang kalau yang lainnya yang sering itu ya Jombang, Lamongan, dan Jogja. Suka dukanya di domba jingkrak ini dari awal berdiri sampai sekarang itu seperti apa ya, Bu? Kalau untuk sukanya ya tentu ketika breeding kami itu istilahnya anakan itu pada musim pas lahiran bareng semua itu pasti senang ya. Terus keduanya pas penjualan kami bisa mengeluarkan breeding yang banyak, itu kami bersyukur sekali. Ya dukanya sekali lagi kalau untuk dalam beternak itu saya rasa hampir sama, yaitu ketika ternak kami sakit
ya. Ketika kami sakit sudah mencoba beberapa pengobatan dan memanggil mungkin tenaga medis dari untuk hewan juga masih belum tertangani ya di situ. Tetapi alhamdulillah kami coba untuk selalu memperbaiki supaya ke depan angka kematiannya juga semakin sedikit seperti itu. Ya itu tadi. Terus sukanya ya bisa selain dalam beternak kami bisa istilahnya manen ternaknya, kami juga bisa berbagi ilmu untuk seperti adik-adik dari UNS seperti ini. Alhamdulillah juga beberapa dari sekolah lain, entah itu mulai dari PAUD, TK sampai SMP, SMA dan tahap universitas juga suka datang ke sini untuk saling berbagi ilmu juga, karena kami juga dapat ilmu juga dari adik-adik terkadang. Ya itu suka dukanya seperti itu. Insya Allah banyak sukanya. Apakah membuka kayak studi gitu untuk mahasiswa ya anak-anak yang pengen belajar di sini lah Bu, kayak magang dan lain sebagainya seperti itu Bu? Kami terbuka untuk edukasi ya Mas ya. Jadi untuk magang juga alhamdulillah sudah beberapa kali udah banyak juga berapa kali anak magang di peternakan. Jadi kami terbuka untuk kegiatan magang. Yang penting nanti infokan dulu supaya tidak bertumpukan dengan anak magang yang sudah ada seperti itu, biar terschedule-kan, terjadwalkan. Untuk kontaknya sudah masuk ya udah di Google Map udah ada ya, langsung kontak Google Map aja apa ada kontak itu? Kalau untuk domba jingkrak kami di Google Map sudah ada, di Instagram juga ada @domba_jingkrak, di Facebook juga ada Amon Domba Jingkrak. Amon itu nama pemilik kami ya, nama Bapak Amon Domba Jingkrak, dan ada YouTube-nya juga di Domba Jingkrak Ekmuni Farm. Guys, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kami di Domba Jingkrak Kali Jambe, Sragen. Nah, ikuti perjalanan kami berikutnya ya. Tunggu. Dadah. Dadah.